Waalaikumsalam. Good evening, everybody. Are you feeling good? Feel happy? Feel good? Happy? Feel hungry? Yes. No. Feeling sleepy? Yes. Yes, kenapa kesana? Okay. Before we begin our meeting today, let's pray. Please, we believe, pray, begin. Finish. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan bahas dua materi sekaligus ya. Jadi materinya itu nggak banyak, jadi sekaligus kita akan jelaskan pada hari ini. Jadi nanti mungkin kita bisa langsung dua kali ya. Nah, terus berarti kita ketemu nanti saat UPS ya. Jadi kita selesaikan dalam minggu ini. Nanti kita ketemu saat UPS jadi minggu pertama. Ya seperti itu. Jadi ini kita juga akan menggunakan malam itu sebelum uas ini kita bisa selesaikan terlebih dahulu ya. Jadi bisa tercepat gitu ya. Dari mungkin kelas-kelas yang lain atau makhluk yang lainnya. Karena kebetulan materi UPS, kalau UPS uas itu nggak begitu umum ya. Nah, paling sedikit ini materi yang kita bahas terutama tentang tenses. Oke. Kira-kira kalau tenses yang ada perfectnya menggunakan verb berapa? Verb 1 present, future. Verb 2 past. Verb 8 continuous verb 3. Nah, jadi kita akan fokus ke verb 3 agak macam. Nah, ya, fokus ke verb 3. Nah, jadi tenses yang ada perfect itu masih mirip dengan past tense, lampau. Nah, perfect itu membahas sesuatu yang telah terjadi di waktu yang lampau. Nah, kita akan ke sini. Present perfect. Perfect itu kan sesuatu yang sudah lampau, sudah terjadi, sudah dimulai. Nah, present itu saat ini berarti kegiatan aktivitasnya itu sudah dimulai di waktu yang lampau dan saat ini masih berlangsung. Nah, jadi ini antara sesuatu yang memang sudah kita mulai di masa yang lalu, tapi saat ini masih kita lakukan, masih kita rasakan, masih berproses. Kira-kira selesainya kalau tidak jelas. Kalau super past tense kan sesuatu yang memang sudah terjadi di waktu yang lalu, sudah selesai, tidak ada kaitannya. Misal, I have studied yesterday. Kemarin aku belajar. Saat ini seorang belajar ini aja ke kemarin. Jadi kalau past tense memang benar-benar sudah lampau ya. Itu kalau perfectnya simple past tense. Nah, kalau present perfect yang masih terkait lampau, masih juga terkait yang sekarang. Jadi selesai masuk juga belum jelas ya, karena kita mulai di waktu yang lampau dan saat ini masih berlangsung, masih kita lakukan. Biasanya ditandai dengan bentuk ketiga benar. Kata kerja bentuk ketiga, bisa yang pola ya, bisa pola yang kira-kira ya, opsi dan karena
Terus menggunakan pola have atau has ya. Have atau has namun diikuti bentuk verb 3. Nah, kuncinya ada di sini. Have atau has itu tidak bisa diartikan kayak kata memiliki ya, tetapi dia secara rumus itu have atau has diikuti verb 3. Ketika subjeknya adalah ability, dia gunakan have. Ketika subjeknya adalah she, dia gunakan has. Sudah kita mulai, sudah terjadi di waktu lampau, sekarang masih terjadi, masih proses. Nah, fungsinya apa? Jadi bisa juga mengekspresikan sesuatu yang telah terjadi, telah dimulai di waktu lampau, tapi masih relate dengan saat ini. Jadi teman-teman, jadi kalau dari respon lampau, tapi saat itu masih. Kalau simpan pasien benar-benar udah berakhir, mereka harus saat ini cuma cerita. Ini aku mau Jakarta misal, sekarang harus mulai ngomong ini, sekarang udah enggak. Aku kemarin belajar bahasa Inggris, sekarang harus orang. Kemarin aja aku belajar, sekarang ini seorang belajar dalam seperti itu. Jadi kalau pasien benar-benar sudah selesai. Modelnya dari cerita, oh sinau ini kok saya ini sudah sinau ini mesti ini. Tapi kalau perfect, simple present, perfect itu masih berbeda dengan saat ini. Biasanya ditandai dengan kata belum, for, artinya selama, atau since, sejak. Biasanya kuncinya di situ. Misal, I have lived in the city for 10 years. Aku sudah tinggal di kota ini selama 10 tahun. Aku sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Saat ini masih tinggal. Rencana pindah kapan belum tahu. Intinya aku sudah tinggal di kota ini selama 10 tahun. Dan belum jelas nih kok pindah kapan, ya pindah apa belum jelas. Intinya dia sudah selama 10 tahun tinggal di kota tersebut. Atau misal, I have taught in school since 2020. Aku telah mengajar di sekolah ini sejak 2020. Saat ini masih ngajar. Kira-kira potensi kapan? Belum tahu. Intinya aku sejak 2020 sudah di sini. Aku satu hal yang misal, aku sudah bekerja di tempat ini selama 6 bulan. Ya berarti saat ini masih bekerja. Belum ada rencana set, yang belum ada bayaran. Intinya sudah selama 6 bulan di sini. Jadi fungsinya adalah itu present perfect. Terus bisa juga mengekspresikan sesuatu yang relate dengan pengalamannya. Misal, hubungan yang sudah saya kamu di sini. Misal, wanita itu telah mengunjungi beberapa negara. Jadi maknanya hanya pasien. The children have stayed in several cities. Ya, anak itu telah tinggal di beberapa negara. Bisa juga menceritakan misal pengalamanmu, kamu pernah kemana aja, pergi kemana saja, tinggal di mana saja. Nah itu juga bisa present perfect sebenarnya. Selain past tense, cuma present perfect itu lebih ke tadi sih. Yang paling pertama yang terjadi masih beda dengan saat ini. Terus bisa juga menyatakan sesuatu yang mungkin baru saja terjadi. Bisa juga biasanya pakai kata just. I have just finished my homework. Aku baru saja menyelesaikan PR. Itu juga kalian bisa pakai present perfect. We have just finished my study in this college. Kita baru saja menyelesaikan pelajaran di kampus ini. Nah, bisa kalian juga bisa gunakan present perfect untuk hal-hal yang memang baru saja terjadi. Ya, selain pakai past tense atau lain selain past tense menggunakan kedua. Terus bisa juga menyatakan suatu peristiwa, kondisi atau keadaan yang memang sudah dimulai sejak lama, tapi saat ini masih bisa. They have been friends since childhood. Misal, mereka sudah berteman sejak kecil. Saat ini berarti masih teman. Nah, jadi masih beda dengan saat ini. Fungsinya adalah di situ ya. Jadi fokus kepada sesuatu yang dimulai atau terjadi lama, tapi saat ini masih berlangsung. Bisa juga pakai kata ini, misal dengan kata ever, alias pernah. Have you ever been to Paris? Pernah pergi ke Paris? Tidak bisa.
coba makanan ini enggak bisa. Nah, ini pasti present perfect. Atau misal menggunakan kata never. I have never seen the movie. Aku nggak pernah lihat film itu. I have never traveled by train. Aku nggak pernah coba dia pakai pesawat. Nah, terus bisa juga ditandai dengan kata already alias sudah. Misal, they have already finished their study. Mereka sudah menyelesaikan studi mereka. Have you already finished? Apakah kamu sudah pernah baca buku ini? Jadi kalau kalian menggunakan kata ever, never, already, biasanya itu adalah present perfect yang menyatakan pengalaman pernah nggak misalnya. Nanti itu bisa kalian baca dulu. Terus kita terus ini. Terus kayak kata dia itu belum. Biasanya digunakan untuk kalimat yang negatif atau pertanyaan. Misal, she is not finished her homework yet. Misal, dia belum selesai PR. Nah, kalau kalian menemukan kata yang ditanyakan saat tidak akan nanya akuntan itu belum. Have you finished your work yet? Misalnya, apakah kamu sudah selesai belum menyelesaikan pekerjaan? Atau bisa juga tadi ditambah kata just tadi yang depan ya. I have just arrived home. Aku baru saja sampai di rumah. They have just left the party. Mereka baru saja meninggalkan pesta. Jadi kalau bukan kayak kata ever, never, already, dia sama just biasanya present perfect. Jadi pasti diikuti atau tidak. Terus sebelumnya bisa gunakan have atau biasa. Ketika subjeknya ING gunakan have, ketika subjeknya she it gunakan has. Seperti itu. Terus bisa juga tadi saya bilang ditambah dengan kata for atau since ya. For itu selama. She has been here for 5 years. Itu sudah menjadi since selama 5 tahun. Berarti saat ini masih tinggal. They have studied English for 2 hours. Mereka sudah belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Berarti saat ini masih belajar. Selesai kapan? Mungkin belum tahu. Intinya selama 2 jam itu dia masih belajar. Terus menggunakan kata since alias sejak. He has worked here since 2010. Dia telah bekerja di tempat ini sejak 2010. Berarti masih bekerja. Nah, belum ada bayangan bersedia atau resign ya, karena dia posisinya masih bekerja. She has been in school since this morning. Dia sudah ada di sekolah sejak pagi. Berarti saat ini masih duduk di sekolah. Jadi kalau kalian menemukan penajam waktu ini itu biasanya present perfect ya. Lampau tapi saat ini masih. Atau terkait dengan tadi pernah atau tidak pernah. Nah, oke, sekarang istilah soal ini dengan have or has ya. Have, has itu default 3. Oke, kira-kira nomor 1 have or has. Has, oke. Ujiku telah makan semua makanan. 2. Arifatnya apa tuh? Sampai, enggak? Sampai. Has. Has, enggak ya. Nah, ini atau di, berarti kan dia tetap satu orang contoh ya, bukan harus pakai has ya. Terus 3. Has, ya, bukunya telah diterbitkan. Nah, oke Pak. Has ya, saya telah menyediakan makanan yang enak. Oke, 5. Has, mobil telah diservis baru-baru ini. 6. Has, ini telah mengajar di sekolah ini selama bertahun-tahun. 7. Mereka sudah menyelesaikan atau baru saja menyelesaikan ujian. 8. Murid-murid telah menyelesaikan proyek tepat waktu. 9. Mereka belum pernah pergi ke restoran sebelumnya. Dan 10. Nah, para pegawai telah menerima bonus ya. Sudah selesai Belum. Ulang lagi ya. Satu mungkin ya.
ini satu ini, plus. Habis malah. Oke, terus ini satu. Satu. Oke, yang telah memakan makanan mereka sendiri. Ya, teman-temanku telah mengunjungi beberapa negara bersama-sama. Ya, meskipun orangnya banyak, itu banyak. Itu populasinya berapa? Bisa 11. Kemudian apa? Tunggal kan? Membawa nama tunggal, bukan nama secara dia pribadi. Dapat nama timnya, maka dia dapat tunggal. Maka ini telah memenangkan pertandingan selama musim ini. Mati kosong, nih, Pak. Children have anak-anak telah makan malam ya. Children have ya anak-anak tetap dengan B. Kalau bicara anak satu kok banyak 5. Kalau punya pakai E, baik nomor 2 pakai E, maka dia jamak. Kalau pakai A, tulisannya bacanya sama, cuma tulisannya beda. Kalau pakai A tunggal, kalau pakai E jamak. Nggak ada MANS enggak. Ya, jadi jamak maka have ya. Laki-laki itu atau misal orang laki-laki itu banyak yang telah belajar dari bisnis perjalanan bisnis mereka pulang orang laki-laki. Nah, kalau itu pakai S maka jamak maka has. Penulis buku atau pengarang telah atau baru saja menunjukkan hal yang baru tujuh. Yes. Have ya, have. Saudaraku dan suaminya baru-baru ini pindah ke rumah dari Sulawesi. Para pekerja telah selesai menerima 2009. Have yes pakai S ya. Kamu sampai di pesta 10. Yang anak telah selesai menjadi PR. Itu seperti itu. Kalau kita lihat di sini memakai kata just already ya, maka dia present perfect habis itu diikuti verb ketiga ya, berarti menunjukkan apa ya, telah dilakukan ya, sudah dimulai sejak zaman lalu. Oke, terus ini satu dengan parents ya, terdiri dari ayah dan banyak orang, nggak pernah pergi ke Asia. 2 murid-murid selesai mengerjakan ya, murid itu sama dengan finish menyelesaikan assignment sama dengan project task ya, sama tugas. Kita baru saja lihat baru Pak. Perusahaan ya, perusahaan beri saja mencapai target penjualan. 5. Syarat dan komitmen teman sejak kecil. 6. Memenangkan pertandingan 5 kali. 7. Ya. 8. Telah mengunjungi museum yang ada di Jakarta. 10. Aku sudah baca buku itu 3 kali. Di sini kita tidak yang berkali-kali sama-sama ya, benar-benar. Tulisannya sama, tapi soalnya already just, maka itu pasti present survey ya. Nanti diikuti kok ketiga, jadi polanya adalah nah, udah agak panjang nanti gini. 1. John bersama kolega-koleganya sukses menyelesaikan proyek. 2. Telah bepergian ke Eropa 2 kali selama 45.
Jadi bagaimana kalau kita ingin misalnya kita ingin membentuk positif negatif dari kilogram kita dari hubungan ini. Nah, di sini pola positifnya kan tadi subjek have atau has diikuti verb ketiga ya. Jadi kalau subjeknya ada B pakai have, D pakainya has. Oke, terus bisa positifnya subjek have has verb 3, negatifnya langsung ditambah not, kita baru kata satu. Subjek have atau has plus not plus verb 3. Interrogatifnya have atau has plus subjek plus verb 3. Misalnya man has written a letter for an hour. Laki-laki itu telah menulis surat selama sejam. Telah menulis surat selama sejam. Berarti saat ini masih menulis belum selesai. Terus negatifnya laki-laki itu ya, nah tidak menulis selama sejam. Maka dia ditambah dengan has not written a letter for an hour. Interrogatifnya kayak positif tinggal dibalik. Nah, kira-kira kalau jawabannya yes question. Kalau bisa jawabannya yes. Yes, I guess. Dengan kita ngomongin berbaik maka yes yes. Kalau mau maka Yes, no. bisa disirat. Terus I have worked as teacher since 2015. Aku telah bekerja sebagai guru sejak 2015. Maka negatifnya juga tambah I have worked as teacher since 2015. Interrogatifnya kayak masih tinggal dibalik. Jawabannya tidak record ya, record sih subjek. Kalau yes maka yes I have. Nah kalau no tinggal I have. Maka kalau I have. Jadi tinggal seperti itu ya. Untuk pola positif, negatif dan interrogatif. Kita sekalian untuk pasifnya ya. Nah terus misal kita coba satu aja dulu. Misal I have studied English since an hour ago. Aku telah belajar bahasa Inggris sejak sejam berapa tahun. Maka negatifnya tinggal I have not atau I have not. Boleh singkat boleh enggak ya. Nah terus interrogatifnya maka sudah dibalik ya. I studied English since an hour ago. Terus I have loved you since high school. Aku sudah lama suka sama kamu sejak SMA. Saat ini masih suka. Masih sayang. Oh kandas. Kamu kalau kandas bisa sih. Ya bukan apa. Kamu itu persen kandas. Tapi kalau present perfect berarti masih. Kalau present maka pakainya langsung verb 2, subjek verb 2 selesai. Ya wes nggak ada kaitannya sama sekarang, cuma cerita. Nah, misal aku pernah sayang sama kamu dulu, sekarang udah enggak present gitu. Tapi kalau present perfect, aku sudah lama naksir kamu sejak SMA, baru saat ini masih suka. Maka lagi kata maka ini tadi
ya. Tinggal seperti ini. Terus kita ke pasif. Untuk membentuk pasif, ya, telah di titik-titik, maka kita gunakan pola ini. Nah, subjek sesuai dengan have atau has ini. Terus sama ada penggantian objek ya. Jadi yang awalnya dia subjek, ketika nanti dia pindah posisi jadi objek, maka kan ada perubahan kata ganti ya. Misal subjeknya identified, kalau nanti dia dipasangkan, maka kan letaknya berubah jadi dalam, maka I jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Oke, positifnya subjek have atau has diikuti been, diikuti verb 3, jadi have has been verb 3, artinya pasif. Terus negatifnya tinggal tambah not, subjek have atau has plus not plus been plus verb 3. Terus negatifnya tinggal ditambahkan not ya. Tinggal ditambahkan not. Baca enggak? Kelihatan ya. Masalahnya sini. Nah, betul. Ini expose ya. Artinya expose ya. Nah, positifnya subjek has diikuti been verb 3, negatifnya subjek has not been verb 3. Introversinya kayak positif tinggal dibalik, have atau has plus subjek plus been verb 3. Misal, John has written some letters for an hour. John telah menulis banyak surat selama sejam, maka saat ini masih menulis. Maka nanti objeknya pindah ke depan. Some letters ya, some letters kan di sini jamak, maka gunakan have karena kata bandingnya di. Maka some letters have diikuti been terus ketiga, jadi di sini tinggal dihitung aja karena positifnya ketiga, pasifnya juga tetap ketiga, bukan kata kerja ya. Terus dari siapa? John sebagai he, maka jadi he. By him for an hour. Terus negatifnya juga tambah not. Some letters have not been written by him for an hour. Introversinya tinggal have some letters been written by him for an hour. Nah, jadi tinggal seperti itu saja. Jadi subjeknya nanti akan berubah have atau has ya, ketika dia jamak have, ketika tunggal maka has. Terus my friends have done, who did done. My friends have done English lesson 2 hours ago. Temanku telah selesai mengerjakan tes bahasa Inggris sejak 2 jam yang lalu. Maka saat ini masih kerjain, belum selesai kerjain. Nah, positifnya English test turun sebagai objek. Nah, biasanya yang terkait dengan anak kuliah sama orang itu tunggal, maka pakainya tes ya, karena jadinya maka English test has been tinggal turunkan saja, dan dari the since 2 hours ago. Negatifnya tinggal ditambah not saja. Oke. Terus interrogatifnya kayak positif tinggal dibalik. Nah, posisinya sih tidak seperti itu. Kita coba untuk ambil dan maksudnya sekalian ya. Negatifnya tadi tinggal tambah not ya. Oke. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Nah, terus pasifnya kita telah menonton TV ya, kita telah nonton film baru selama sejam, ini saat ini
balik. Nah, kita seperti ini saja. Terus kita coba satu soal lagi ya. Nah, they have played ya football for 2 hours ya, atau since 2 hours itu. Mereka telah bermain sepak bola selama 2 jam ya, jadi belum kelar-kelar ya. Oke, maka negatifnya juga tambah 0. Nah, they have 0. Terus itu negatifnya juga dibalik. Terus, nah, hasilnya sepak bola telah dimainkan oleh mereka sejak 2 jam yang lalu, maka buat ukur. Ya, sejenis permainan, mata pelajaran, mata kuliah yang akan cenderung tunggal, maka S di baik D jadi dalam ya since 2 hours. Nah, jadi tinggal seperti itu aja ya. Jadi polanya have verb 3, terus pasifnya have been diikuti verb 3. Kalau ada kata been itu mesti pasif. Itu kalau present perfect ya. Terus kita akan coba lepas perfect nih. Oh bisa apa? Bukan sering sekali, Pak. Oh ini. Nah, rumusnya apa sih? Kalau buat has diikuti verb 3, have atau has, maka akan nah yang ini itu beda. Banyak nah has been dan dua, sementara itu juga verb 3 ya. Pokoknya nanti pertanyaannya itu untuk tes. Nah, mungkin kuncinya tes pertiga, tes di pertiga. Kok berbeda di dua? Oh iya, Ibu bisa balik. Tidak tahu berapa sama bapak. A, B. The house has been cleaned by the Nah, kita ke sini ya. Kita ke sini, simple past perfect. Kalau present
Pas perfect aja udah gak kaitan sama past tense, apalagi present, kan dia harus pencet dua langkah. Ya, present, past. Baru ini pas perfect sama past tense aja harus kaitan, apalagi sama present. Kalau present perfect, dia posisinya itu sangat tengah, masih di present itu, di past tense itu. Nah, jadi kayak ada move on juga, kamu present perfect dulu ya. Kalau kamu udah move on, benar-benar move on, kamu past tense ya. Gitu. Kalau pas perfect, nah ini nih di masa lalu ada kejadian sudah terjadi. Jadi kalau pas perfect ini orang ya, kalau barang move on ini susah ya, karena dia kan dalam masa lalu, di masa yang lalu. Nah misalnya ini pas perfect, contohnya ini nih, ketika kita ingin menjelaskan ya atau menyatakan peristiwa yang telah terjadi, jadi ada suatu peristiwa kejadian yang telah terjadi atau telah selesai dilakukan, tetapi di waktu yang memang sudah lampau, kaitannya sama sekarang itu cerita. Rumusnya had, verb, 3. Jadi semua subjek entah itu ayu, ide atau she itu memakai had. Jadi dia lebih simpel. Had diikuti verb 3. Nah, cuma pas perfect itu baiknya dia itu ditempeli dengan past tense. Karena kalau berdiri sendiri artinya ya cuma tempat gitu ya. Nah, misal biasanya digabungkan dengan tenses yang lain. Nah, jadi ada kayak peristiwa yang saling berkaitan ya, berurutan. Nah, terus ada kejadian juga yang terjadi sebelumnya atau mungkin setelahnya. Misal she had already finished her work before her friends arrived. Di sini kalau kita lihat subjek verb 2 ini past tense. Dia telah selesai ngerjain PR sebelum temannya datang kemarin. Jadi kalau buat cerita, nah kemarin temannya teko, kemarin temannya datang. Nah, tetapi dia posisinya sudah selesai kerjain tugas. Kaitannya sama sekarang enggak? Ketika temannya datang aja dia udah selesai, apalagi kaitan sama sekarang yang enggak ada cuma cerita doang. Jadi modelnya itu kayak ada aktivitas yang telah selesai dilakukan, tetapi di waktu yang memang lampau. Misal saat aku sampai, nah dia itu udah pindah ke sini. Misal kemarin aku cuma kamu nih, tapi kamunya udah pindah. Berarti saat ini posisinya, nah dia sudah nggak ke rumahnya temennya. Kan posisinya seperti itu ya, kemarin aku sampai ke rumahmu, kamunya udah pindah. Saat ini saya kayak kami, cuma kita buat modelnya seperti itu. Atau misal sebelum aku mulai bisnis ini, aku udah bekerja di beberapa perusahaan. Jadi kayak menceritakan ya, sebelum aku mulai usaha, aku tuh sudah punya pengalaman di beberapa perusahaan. Itu juga bisa. Nah, biasanya penanda waktunya itu before atau after biasanya, tapi diikuti tenses yang lain besok seperti itu. Dia telah selesai mengerjakan PR sebelum rapat mulai. Dia telah meninggalkan rumah setelah orang tuanya pergi tidur. Bisa sampai pada waktu aku tiba, misalnya mereka sudah pergi, pas aku datang mereka sudah pergi. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa ditambahkan tenses yang lain, pertama past tense atau past perfect itu sendiri. Bisa juga tambahin kata when. Bisa when I got home, ketika aku sampai rumah, she had already cooked dinner, sudah makan. Tambahin kata asuh juga bisa. They had stayed in the hotel under the shop place ya. Mereka tinggal di hotel sampai memang badai berlalu. Pas dosen 20 tahun ya, he had traveled, dia sudah mengerti banyak. Bisa juga tambah already ya. She had already left when I called her. Dia sudah
sudah pergi ketika aku telepon. Nah, di sini kan pas kan. Ini pas survei. Jadi biasanya memang baiknya pas survei itu nggak berdiri sendiri. Dia biasanya sama diikuti dengan pas survei itu atau memang dia diikuti dengan pas ya pakai subjek verb juga. Misal seperti ini, past ya bentuk lambangnya adalah past perfect menggunakan ya verb 3. Kalau past menggunakan kata kerja bentuk kedua. Misal, I have eaten, aku telah selesai makan. Ini pakai past perfect. When kita bacakan sebelumnya, when you visited me yesterday, ketika kamu mengunjungiku kemarin, di sini pakai verb 2 lampau. Nah, aku sudah selesai makan ketika kamu ke rumahku kemarin. Kaitannya sama sekarang remeh. Nah, apakah dia masih main ke rumahnya bersorak kayak ini? Apakah pas dia ke rumahnya temennya kemarin, temennya masih makan, sudah selesai makan? Jadi modelnya nggak ada kaitannya sama sekali dengan saat ini. Modelnya bercerita. Pikir apa yang ini aku ngapeli DE ternyata bisa mengaruhi kurangin salah. Kaitannya sama sekarang sampai tulis ya. Nggak ada kaitannya. Ini pas aku terpotong mau nulis remeh, berarti aku terbaca kaitan dengan yang aku remeh kaitan apalagi saat ini. Nah, atau bisa kita balik pas aku ke rumahmu kemarin, aku sudah pergi bisa. Ketika aku kemarin mami minta apeli, pas mami minta apeli, ternyata terus ngomong soal seperti itu. Ketika aku kemarin aku sudah selesai makan. Nah, aku ke kelompok sambungan masih berjamaah. Jadi esensinya pas itu. Jadi kalau berdiri sendiri artinya ya doang itu. Tapi kalau dia dijejerkan dengan pasen atau pas itu baru nanti seperti itu. Terus bagaimana kita membentuk negatif? Kayak tadi tambah saja. Subjek had verb 3, subjek had not verb 3. Interrogatifnya had plus subjek plus verb 3. Udah cuma kayak gitu. I had dan pas aku sudah selesai kerjain tugas. Aku sudah tidak selesai ya. Aku sudah tidak selesai mengerjakan tugas sehingga tambahan pakai terus membentuk pasifnya gimana? Sama kayak tadi, cuma diganti head 2. Head digunakan semua subjek, ya subjek had been, subjek had been verb 3. Negatifnya subjek had not been verb 3. Interrogatifnya had plus subjek plus verb 3. Misal, ya sudah, artinya dalam poin aja ya, kalau dia tidak ada tenses yang lain. John telah menulis surat kemarin. Maka yang tidak diturunkan letter, buku subjek itu nggak sama, pakai letter dan diberikan bahasa dia seperti ini. Terus negatifnya tidak tambah not, positifnya kayak positif diganti balik. Terus my friends had bought some books ya, teman-temanku telah membeli banyak buku, maka some books surut. Nah, tetap pakai head ya, karena bukunya head, maka some books had been had been bought by the. Terus negatifnya tidak tambah not, interrogatifnya telah dibagi balik saja. Modelnya kayak gitu kok, sama kayak present perfect ya, cuma diganti head. Jadi kita nggak fokus ke subjeknya juga atau jamak enggak ya, karena memang head digunakan untuk semua subjek baik ABD, GD ya. Nah, kita coba bisa kita telah selesai mengerjakan proyek ketika kamu datang ke rumahku kemarin. Nah, jadi aku ke rumahku kemarin nih. Nah, kamu sudah selesai kerjain proyek. Nah, bisa kalau ada kelas seperti ini, maka
sudah kita tinggal memasukkan ini aja, ini jangan terjadi di belakang, maka yang kita dorong. Nah, dari as. Nah, terus tinggal ditambahin titik-titik kaki yang di atas. Ya kayak gitu aja. Nah, kita seperti itu aja ya. Proyek telah diselesaikan oleh kita ketika kamu datang. Proyek tidak diselesaikan oleh kita ketika kamu datang. Apakah proyek telah selesai kita kerjakan atau telah selesai dikerjakan oleh kita ketika kamu datang kemari? Nah, jadi modelnya seperti itu. Baiknya memang diikuti dari setiap hari. Kalau di sini agak tanggung, artinya ya selama itu aja. Modelnya seperti ini, selesai ya. Nah, ya. Jadi kalau present perfect telah dimulai lampau, tapi saat ini masih belum selesai. Itu present perfect. Kalau past perfect telah selesai dilakukan di waktu yang lampau. Ya, tidak ada kaitannya sama sekarang. Kalau present perfect masih beda dengan saat ini. Tapi kalau past perfect sudah tidak ada kaitannya dengan saat ini karena dia bentuk lampaunya dari waktu yang lampau. Oke, absen. Ya, kita mau SM. Adelia, Adriana, Kamar, Evio, Tina, Gilang, Graciela, Kavida, belajar peran ya, karena ya, tadi yang izin juga bersih, Kevin, izin bu, oke ya, mungkin saya takutnya belum semua ya, Lutfi, Maisa, Muhammad Rafiqun, Najwa, Oki, Ramadan. Tadi saya Ramadan sama izin. Selfie, izin untuk Tiara, Zela, Irfan, izin dulu. Nabila, Ramadhani. Ini satu yang lagi izin. Yang mana? Vida di atas atas ini kan bisa. Ini komplit 10 komplit ya. Oke ya, besok itu dia kayak karena masalah ya. Materi kita kan tadi sudah selesai ya. Kita ketemu tes minggu pertama. Miss, kita ambil negosiasi ya, Miss. Negosiasi kita 50 ya. Terakhirnya pertanyaan terakhir Miss. Bagaimana Ibu pembelajaran pikiran? Oh gitu. Ya nanti kita kasih sangat baik. Dan kita mau beri apa? Aku Ini juga itu aku suka. Karena materi kita sebenarnya